Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 ini menjelaskan tugas yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Afrian. Nama saya Widya Sri Ramadhani. Nama saya Anissa Rahmawati. Nama saya Lia Ramasari. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi e-arsip pada perusahaan PT Hi-Test. Yang dimana aplikasi ini menerapkan manajemen arsip di dalam aplikasinya. Jadi nama aplikasinya poin pertama, aplikasi apa yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Jadi nama aplikasinya adalah arsip dan ada platformnya yaitu Microsoft Access, yang dimana aplikasi ini berfokus pada pengelolaan arsip elektronik, khususnya untuk arsip dinamis seperti akun payment voucher, dan mempermudah pencarian informasi kearsipan yang lebih aman. Kalau ada fitur utamanya yaitu penggunaan database untuk menyimpan dan mengelola data arsip. Ada pula manfaat dari aplikasi tersebut yaitu meningkatkan efisiensi waktu dalam pengelolaan arsip, yang dimana mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan pada dokumen dan mempermudah aksesibilitas dan akurasi data arsip. Selanjutnya, mana aplikasi SIM tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan tersebut. Yang pertama, dengan sistem e-arsip, dokumen dapat dicari dengan cepat menggunakan kata kunci atau filter tertentu. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan penyimpanan dokumen dalam format digital yang terstruktur. Dan sistem ini juga mengurangi kesalahan manusia atau human error yang sering terjadi dalam cetak manual. Nah, selanjutnya itu sistem e-arsip ini juga menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data yang sensitif. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan akses dokumen oleh berbagai pihak yang berwenang secara bersamaan. Dengan mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan fisik, perusahaan juga dapat menghemat biaya. Nah, dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan juga bisa lebih mudah mematuhi regulasi terkait pengelolaan arsip. Apa dampak SIM terhadap keputusan strategis dan organisasi? Yang pertama, peningkatan kualitas keputusan, dan yang kedua, perencanaan strategis yang lebih baik. Nah, yang pertama itu peningkatan kualitas keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan data yang akurat dan terkini, dan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan dampak keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang valid dapat meningkatkan hasil dan efektivitas strategis perusahaan. Dan yang kedua itu perencanaan strategis yang lebih baik. Data yang terintegrasi dan analisis yang mendalam memungkinkan perencanaan strategis yang lebih efektif, dan dampaknya memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang realistis dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya ada apa strategi untuk mengatasi kegagalan SIM? Yang pertama ada perbaiki kualitas data. Migrasi data yang tepat. Pastikan proses migrasi data dari arsip fisik atau sistem lama dilakukan dengan benar tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya ada validasi dan pemulihan data, yaitu dengan membersihkan data yang rusak atau tidak sesuai standar, dan pastikan semua arsip digital dapat diakses dengan format yang benar. Nah, yang kedua ada identifikasi dan analisis penyebab kegagalan, yaitu ada evaluasi masalah teknis. Periksa apakah kegagalan terjadi karena bug dalam perangkat lunak, infrastruktur yang tidak memadai, atau integrasi sistem yang buruk. Nah, ada analisis proses bisnis, yaitu pastikan alur kerja sistem e-arsip sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak bertentangan dengan kebijakan arsip. Yang terakhir ada identifikasi kesenjangan kompetensi, yaitu periksa apakah pengguna kurang terlatih atau tidak memahami cara menggunakan sistem. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.